Halo, ketemu lagi sama gua dan untuk kesempatan kali ini gue pengen sharing pengalaman gua kemarin akhirnya merasakan nonton konser di Kaohsiung, Taiwan. Nah, pertama-tama sebelum kalian misalnya mau menentukan nonton konser di luar negeri, yang paling penting kalian harus, pertama kali purchase adalah akomodasi ataupun hotel. Nah, tips pertama dari gua adalah kalian bisa coba seperti Agoda ataupun, Booking.com di mana mereka itu menyediakan fasilitas yang namanya pay later ataupun bayar di tempat ketika kalian check-in. Itu bisa ngebantu banget kalau memang lu udah yakin akan mau nonton konser di sana, lu pilih dulu hotel yang kalau bisa deket sama venue, supaya lu bisa, lebih gampang untuk bolak-balik lah, in case lu mau bolak-balik. Sepengalaman gua ketika lu beli, akomodasi ataupun ketika lu beli tempat menginap setelah tiket itu terjual, baik tiketnya udah sold out ataupun 1-2 hari setelah tiket itu resmi dijual, harganya itu cenderung lebih naik. Perbedaannya bisa lumayan loh, bisa sampai 3 kali lipat ataupun lebih ya. Jadi yang paling utama ketika lu mau menentukan konser di luar negeri ataupun ketika lu yakin, "Oke, gue mau ngejar idol gue nih ke luar negeri," gitu loh. Gue mau nonton di luar negeri karena mereka nggak datang ke Indonesia. Yang pertama harus lu secure adalah hotel dari sebelum lu war tiket. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah, gue yakin pasti banyak yang mikir, loh kalau misalnya gue beli hotel duluan tapi ternyata gue nggak dapet tiketnya gimana? Gue nggak berhasil war gimana? Nah, tenang aja, di aplikasi yang tadi gue sebutkan di awal, baik Agoda ataupun Booking.com, mereka akan memberikan time limit. Kapan lu bisa cancel hotel tersebut dengan lu nggak perlu membayar apapun. Jadi ini salah satu benefit ketika lu mau nonton konser di luar negeri. Nah, terus yang kedua adalah kayak contoh misalnya, di Taiwan itu nggak tahu kenapa konser itu lebih sering diadakan di Kaohsiung. Untuk kita yang dari Indonesia, direct flight ke Kaohsiung itu udah pasti nggak ada. Tapi ada direct flight adalah ke Taipei dan itu disediakan oleh EVA Air dan China Airlines. Nah, cuman yang jadi kendala ataupun yang jadi masalah adalah nyampe di sana tuh udah sekitar 8.30 malam. Nah, pengalaman gua yang cukup sering ke Taiwan selama ini, imigrasi Taiwan tuh nggak pernah sepi. Even lu udah malam pun imigrasinya akan selalu rame. Nah, karena biasanya kita landing udah malam ditambah dengan imigrasi yang cukup panjang, belum bagasi dan lain sebagainya, sehingga biasanya lu nggak bisa langsung melanjutkan dari landing langsung ke Kaohsiung. Kenapa? Karena kereta cepat dari Taoyuan jam paling malamnya itu adalah jam 10.30 malam. Jadi akan sangat deg-degan. Ya, kalau misalnya lu suka yang deg-degan sih ya udah lu mau coba kejar nggak apa-apa. Tapi akan sayang banget kalau misalnya ternyata lu akan miss the timing untuk naik langsung ke Kaohsiung. Nah, di Taoyuan Airport itu ada yang namanya hotel yang memang dia betul-betul ada di area bandara ataupun ada di sangat dekat lah dengan airport Taoyuan. Cuman biasanya hotel-hotel yang berada dalam airport Taoyuan ataupun berada di distrik airport Taoyuan itu harganya cukup tinggi. Bisa 2 juta ke atas per malamnya. Nah, tapi lu bisa dari tempat lu naik ataupun dari train Taoyuan Airport, lu bisa stop di beberapa stasiun di sana, mungkin kayak 2 ataupun 3 stasiun, itu ada pilihan-pilihan hotel yang per malamnya itu cuma 400 sampai 500 ribu untuk transit sebentar aja sebelum melanjutkan ke Kaohsiung keesokan harinya. Nah, selanjutnya adalah yang pernah gue bahas ataupun gue yakin semua orang udah tahu bahwa di Taiwan itu semua sudah integrate untuk antar daerah, ada yang namanya kereta cepat. Nah, kereta cepat ini yang bisa membuat kita untuk mencapai satu daerah itu jauh lebih cepat. Kayak contoh misalnya dari Taoyuan ke Kaohsiung itu kurang lebih 1,5 jam. Salah satu yang harus lo perhatikan dan ini jadi satu benefit untuk kita yang non warga Taiwan adalah kita bisa mengunjungi aplikasi yang namanya Klook. Di Klook itu suka ada promosi untuk non-Taiwan citizen ataupun turis seperti kita, itu ada beberapa daerah bisa dapat buy one get one ataupun bisa dapat diskon. Jadi lu bisa cek aplikasi Klook dan lu bisa lihat kira-kira kota tujuan lu apakah ada promosi buy one get one ataupun ada diskon kayak misalnya mungkin 10%, 20%. Itu jadi satu benefit untuk kita. Nah, selanjutnya adalah untuk war tiket.
Jujur kalau misalnya war tiket, gue selalu pakai Just Tip War. Gue nggak pernah bisa war tiket sendiri. Gue akan menggunakan Just Tip War. Kalau betul-betul gue pengen nonton, gue udah pasti pakai Just Tip War. Gue nggak mungkin mau mencoba keberuntungan karena semua konser yang gue coba beli itu hampir impossible gue bisa dapet. Jadi kalau memang lu betul-betul mau, lu harus bisa cari Just Tip War trusted yang lu bisa percaya siapa yang bisa bantu untuk lu beli tiket. Nah kali ini gue ke Kaohsiung untuk gue menyaksikan idol gue, which is gue yakin lu udah tahu dari wardrobe yang gue pakai, yaitu mengejar Mingyu dalam CXM live party di Kaohsiung. Nah salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kadang kita udah nggak dapet tiket dan pasti secara secara keinginan kita, gue harus dapet tiket, dan biasanya kita cari adalah resell tiket. Ini salah satu hal yang paling menarik dari Taiwan punya sistem tiketing adalah gimana mereka betul-betul 100% memastikan orang yang beli dengan orang yang datang itu harus sama. Jadi ini jadi satu pengalaman karena mungkin selama ini kita terbiasa di Jakarta ataupun mungkin kayak Singapura yang kita bisa dengan mudah beli tiket yang bukan punya kita karena nggak ada yang checking dan lain sebagainya, atau apalagi kayak di Singapura gitu ya, kita cuma bawa tiket, nggak usah ada tukar tiket, bisa langsung scan dan kita langsung masuk kayak gitu. Tapi di Taiwan ini sebelumnya gue udah dengar dari beberapa temen gue yang punya pengalaman juga, dan gue awalnya berpikir oh masa sih sampai se-strict itu gitu loh. Tapi ternyata setelah gue kesana, gue melihat gimana tim promotor di sana, orang-orang di sana betul-betul memastikan lu harus orang yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Satu, mereka betul-betul memastikan lu harus bawa paspor ataupun lu harus bawa ID asli. Mereka nggak terima kalau misalnya itu cuma dari handphone. Jadi lu harus bawa fisik paspor lu. Jangankan untuk tiketing, untuk karat zone aja, lu harus verifikasi menggunakan paspor lu. Jadi yang gue rasakan adalah ketika karat zone, mereka pertama minta paspor lu, dan seperti biasa kan kita ada pre-registration untuk car zone, betul nggak? Nah pre-registration untuk car zone itu ketika mereka scan, itu kan akan keluar data kita, email kita, nama kita, dan nomor paspor kita, dan mereka memastikan bahwa paspor yang lu kasih itu sama. Jadi mereka sampai sebegitunya dan mereka betul-betul melakukan verifikasi. Ketika itu udah sama, baru dia akan kasih benefit dari photocard yang dibagikan di venue saat hari itu. Dan yang kedua, itu juga berlaku ketika lu mau masuk. Ketika mereka checking, mereka akan minta dulu ID lu. Jadi lu kasih ID mereka, dan mereka akan memverifikasi apakah muka di paspor itu sama dengan orang yang muncul. Awalnya gue berpikir, oh mungkin ya kalau misalnya mungkin kakak lu yang beli tiket terus cancel, terus lu mau gantiin selama mukanya mirip mungkin masih bisa. Tapi ternyata di hari kedua setelah gua konser, gua menemukan langsung satu orang antrian di depan gua, dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ketika diminta ID, satu dia nggak bawa ID-nya, dan yang kedua kayaknya dia beli tiket itu dari hasil resell, sehingga waktu itu dia langsung dibawa oleh salah satu PIC dari promotor yang menyebabkan dia nggak bisa masuk. Jadi khusus di Taiwan, gue nggak tahu kalau di negara lain, tapi khusus di Taiwan di Kaohsiung, kalau lu memang nggak dapet tiket dari awal ataupun lu nggak dapet tiket dari official yang lu beli langsung menggunakan nama lu, jangan gila-gila datang modal nekat ya, karena satu hal tentang orang Taiwan, mereka sangat 100% mengikuti SOP. Dari beberapa negara yang selama ini gue pergi, Taiwan itu cukup sangat strict dan mereka betul-betul nggak bisa lu nego. Kalau aturannya udah A, ya A. Aturannya B, yaitu lu harus ikutin. Mereka nggak bisa diganggu gugat ataupun lu mau coba nego ataupun gimana, mereka nggak bisa. Nah, dan yang terakhir adalah pengalaman experience dari nonton konsernya sendiri, yaitu dari promotornya, dari orang-orang yang nontonnya. Surprisingly gue cukup kaget ya. Jujur dari beberapa konser yang gue pernah pergi, gimana mereka mengarrange sesuatu,
gue harus akui mereka bagus banget. Dari cara mereka ngatur antrian, terus dari cara mereka memastikan kita yang udah, karena waktu itu di hari pertama section gue adalah section standing, sehingga kita udah masuk di sana dari beberapa jam sebelum waktu mulai. Mereka betul-betul memastikan setiap orang yang nunggu itu nggak kehausan. Jadi mereka selalu nawarin lu, siapa mau air, siapa mau air, siapa mau air, ibaratnya seperti itu. Dan di Kaohsiung ini lu masih boleh bawa air. Jadi lu boleh bawa air dari luar, lu bawa masuk ke dalam gitu loh. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi untuk lu yang selama ini mungkin mikir kira-kira boleh bawa minum atau enggak ya. Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua, gue yakin banget banyak dari kita yang agak sedikit takut kalau kita nonton konser, apalagi kita sesama tahu lah ya, ibaratnya CH fans betapa mengerikan dan betapa menyeramkannya mereka. Nah, gue nggak tahu kalau untuk fandom lain ataupun ketika konser idol lain itu seperti apa, tapi ketika di Kaohsiung gue nggak menemukan ketakutan itu. Mereka sangat betul-betul mengikuti promotornya ngomong apa. Kayak contoh misalnya disuruh antri masuk, mereka antri. Disuruh jangan lari, mereka juga jangan lari. Jadi ketika masuk itu lu nggak ada sampai dorong-dorongan ataupun ya lu tau lah ya, kadang kita ngalamin yang ya dengan CH itu, dimana biasanya mereka suka dorong lah ataupun apa dan sebagainya. Gue nggak menemukan itu. Nah, terus ketakutan kita yang sering terjadi adalah kita sering banget takut kan kalau dengan CH itu adalah kita akan ketutupan. Kenapa? Karena mereka biasanya suka banget merecord itu dengan kondisi kamera setinggi langit sehingga menghalangi kita. Nah, gue nggak tahu di fandom lain seperti apa pengalamannya, tapi dari yang gue alamin, gue nggak ada experience tidak menyenangkan seperti itu. Setiap gue konser, kalau gue mau konser 2 hari, gue pasti biasanya selalu pilih satu section standing dan yang kedua adalah section sitting. Karena gue mau betul-betul merasakan dari dekat ataupun merasakan secara ambience keseluruhan. Ya kecuali ketika konser itu kondisinya adalah VVIP sitting. Nah itu biasanya gue akan ambil section yang sama. Dan sepengalaman gue, baik gue hari pertama standing ataupun gue hari kedua sitting, gue gak mengalami orang-orang di sekitar gue itu mengangkat handphone setinggi langit. Jadi mereka betul-betul memastikan setiap orang itu nonton dengan nyaman. Dan satu hal yang gue suka juga adalah mereka betul-betul menjaga setiap orang itu kayak nyaman lah, ibaratnya kita sama-sama suka dengan idol kita, ibaratnya kita ada dalam satu ruangan yang sama, means kita suka dengan orang yang sama, jadi kita betul-betul membuat satu sama lain nyaman. Nah, jadi untuk lu yang kalau misalnya idol lu passing Jakarta ataupun dia nggak datang di Malaysia, Singapura yang deket, Kaohsiung bisa jadi salah satu destinasi yang lu bisa pilih untuk lu nonton konser. Nilai plus dari lu ke Taiwan adalah kalau lu udah punya visa Eropa, ataupun lu punya visa US, ataupun lu punya visa Korea, ataupun lu punya visa Jepang, yang dari lu punya visa itu 10 tahun itu masih bisa berlaku untuk lu apply visa secara gratis, secara online di website pemerintahan Taiwan. Jadi everything very easy. Itu aja sih kira-kira pengalaman gue. Jadi no worry, semua ketakutan ataupun apa, lu bisa nikmatin konser secara nyaman dan lu happy, lu bisa jadikan Kaohsiung sebagai destinasi konser lu selanjutnya. Jadi itulah pengalaman gua. So sampai jumpa di konser OT13 yang gua yakin kita udah tunggu-tunggu. Dan I think it's one of my wishlist. Gua harap itu juga jadi wishlist kalian bahwa 2028 kita akan ketemu di Nissan Stadium untuk menyaksikan OT13 secara lengkap. Bye bye.